Uang yang diminta ibu tiriku untuk operasi ring jantung ayah aku transfer. Aku berharap ayah sembuh. Dan semua itu ide ibu Mas Bayu mengalah selangkah demi maju beribu langkah. Aku kirim pesan ke ibu. Uang untuk operasi ring jantung ayah sudah ku transfer. Cepat lakukan operasi secepatnya. Dan dibalasnya, bagus, kamu anak yang berbakti. Hari ini operasi pemasangan ring jantung ayah. Aku sudah berada di rumah sakit, ditemani ibu Mas Bayu. Ada ibu tiriku juga. Aku tidak ingin membahas masalah kemarin. Bagaimanapun juga, aku harus bersabar sampai ayah selesai dioperasi. Aku dan ibu Mas Bayu duduk di bangku yang sedikit jauh dari ibu tiriku. Tidak ada tegur sapa di antara aku dan ibu. Sesekali dia melirikku dengan tatapan sinis. "Mah, aku mau cari minum dulu," aku berkata kepada ibu Mas Bayu saat duduk di depan ruang operasi menunggu. "Biar mama carikan. Kamu duduk saja," ucap ibu Mas Bayu. "Tidak usah, Mah. Aku juga mau cari permen yang menghilangkan mual." Aku melangkah menuju kantin rumah sakit ini. Dari tadi susah menahan mual. Ku cari minuman dingin di kulkas kantin dan membayarnya. Saat aku ingin menyodorkan uang, tiba-tiba ada yang lebih dulu menyodorkan uang, membayar belanjaanku. "Biar aku yang bayarin, Lun." Aku terpana melihat sosok di sampingku. Dia tersenyum. "Mas Adi," ucapku. Terasa jantung mau copot. "Siapa yang sakit, Lun?" tanya Mas Adi kepadaku. "Ayah, Mas," jawabku singkat, dengan perasaan tak karuan. "Ayo duduk di sana." Dia menunjuk kursi di luar kantin, dan kami duduk. Aku melihatnya, senyum yang sama, dan sorot mata yang sama seperti dulu. Bahkan sampai sekarang, aku belum bisa mengeluarkannya dari dalam hatiku. Aku minta maaf dengan keputusanku dulu. Jujur, aku masih menyimpan rasa untukmu. Tapi ibuku sakit. Itulah kenapa aku menerima perjodohan itu. Mas Adi bercerita, meskipun itu tidak ada gunanya. Aku sudah menikah dan hamil. Sedangkan dia juga sudah duluan menikah, meninggalkanku dengan patah hati yang sangat dalam. Sudahlah, tidak ada gunanya membahas itu. Permisi, Mas. Aku harus ke ruangan operasi. Aku langsung bangkit dan berdiri. Kalau lama-lama hatiku tak kuat menatap bola matanya. Ini akan membuatku sangat terluka. Seseorang yang kucintai, tapi tidak bisa ku miliki. "Tunggu, Luna. Aku sudah bercerai." Langkahku terhenti mendengar kata-kata Mas Adi. Kenapa aku harus bertemu dengannya lagi? Aku sedang hamil. Aku membalikkan badan menatapnya dan berkata, "Aku sudah menikah, Mas." Dan aku langsung melangkah meninggalkannya, terpaku mendengar jawabanku. Kenapa hati ini bimbang? Aku berharap dia menjadi milikku, tapi bukan dalam keadaan seperti ini. Tidak jauh aku melangkah, Mas Adi mengejar dan menarik tanganku. Aku sangat terkejut dengan apa yang dilakukannya. "Tolong, kembalilah denganku, Luna. Aku masih mencintaimu." Aku terdiam dan terpana mendengar ucapan Mas Adi. Dan saat itu juga Mas Bayu datang dan menarik tanganku menjauh dari Mas Adi. "Ayahmu sedang dioperasi. Jangan jauh-jauh. Ayo, lepaskan." Aku menarik tanganku agar dilepas Mas Bayu. "Urus sendiri hidupmu dan wanita itu." Aku langsung melangkah mendahulunya tanpa mendengar perkataan Mas Bayu. Sementara itu, Mas Adi hanya mematung melihat pertunjukan di depannya. Seenaknya ikut campur urusanku, padahal aku sudah diceraikan secara agama dan dia terang-terangan bersama Mila di depanku.
Aku terus melangkah dengan kesal. "Hei, kamu!" Langkahku terhenti lagi. Kali ini Mila mendorong sedikit pundakku saat melangkah ke ruang operasi. "Urusan apa kamu memanggilku?" Aku menjawab dengan ketus. "Mana Mas Bayu?" tanyanya jutek. "Bukan urusanku di mana dia. Kamu ikat pakai rantai sana, biar dia tidak mengurus urusan pribadiku." Setelah berkata, aku lanjut melangkah. "Hei, aku tanya, di mana Mas Bayu?" Mila menarik lengan tanganku kasar. "Lepaskan. Kamu kira aku tertarik dengan dia? Ambil sana. Jangan ganggu hidupku dan bilang sama dia, jangan urus urusan pribadiku dengan lelaki lain." Aku menarik tanganku dari pegangannya. "Apa kamu bilang?" tanya Mila penasaran menatapku. Aku tidak peduli dengan pertanyaannya dan terus melangkah. Tidak lama kemudian Mas Bayu mengejarku, tapi terhalang dengan keberadaan Mila. "Mas, kamu kemana saja?" tanya Mila ke Mas Bayu. "Tunggu, Luna." Mas Bayu memanggilku. "Mas, kenapa kamu mengejar Luna?" Mila terlihat kesal dan memegang tangan Mas Bayu, menahan melangkah. "Mila, dia itu sedang hamil anakku." Mendengar perkataan Mas Bayu, aku tidak jadi melangkah, ingin menjauhi mereka. Rasa ingin tahuku membuat ingin mendengar pembicaraan mereka. Aku bersembunyi di balik dinding dan mendengar. "Jadi, karena Luna hamil, kamu melupakanku?" ucap Mila ketus. "Sudahlah Mila, aku cuma ingin untuk sementara kita jangan berhubungan dulu," jawab Mas Bayu. Apa aku tidak salah dengar? Kenapa Mas Bayu menolak Mila? Setahuku, mereka sejoli yang tidak terpisahkan. Aku terus mengintip mereka dan yang membuatku terpana, Mila menyemprotkan seperti parfum botol kecil ke wajah Mas Bayu. "Mas, kamu harus menuruti kata-kataku," ucap Mila menatap Mas Bayu. "Iya, aku pasti menuruti kata-katamu, Mila." Mas Bayu seperti terhipnotis. Kenapa Mas Bayu berubah dalam sekejap? Aneh, tapi ini nyata, kulihat. Aku tidak menyangka Mas Bayu bisa berubah dalam sekejap. Suatu hal yang tidak pernah aku saksikan sebelumnya. Pantas dia begitu tergila-gila dengan Mila, meskipun sudah selingkuh dengan papa kandungnya sendiri. Aku meninggalkan mereka dan melangkah ke ruang operasi. Di sana ibu tiriku duduk dengan ibu Mas Bayu berdekatan. Sepertinya mereka sangat akrab dan aku langsung duduk di samping mertuaku. "Luna, sebaiknya ayahmu tinggal bersama kamu. Setelah keluar dari rumah sakit, ibumu ingin ke Malaysia mengunjungi putranya," ucap mertuaku. Meskipun ibu tiriku tidak berkata. Hebat sekali dia. Di saat ayahku keluar dari rumah sakit, dia enak-enakan ke Malaysia. Dasar istri durhaka. "Syukurlah, Mah. Aku juga ingin selalu dekat dengan ayah," jawabku hanya menatap ibu mertua. Tidak lama kemudian, Mas Bayu datang. Dia duduk di samping ibu tiriku. "Kamu kenapa, Bayu? Mukamu terlihat kesal." Ibu tiriku menyapanya. "Aku tidak apa-apa, Bu," jawabnya, dan langsung sibuk dengan ponsel. Aku melirik Mas Bayu. Entah kenapa, aku penasaran sekali apa yang disemprotkan Mila kepadanya. Tidak lama kemudian, dokter keluar dari ruang operasi. Kami langsung bangkit menghampirinya. "Bagaimana ayahku, Dok?" tanyaku. "Alhamdulillah, operasi berjalan lancar." Mendengar jawaban dokter, hatiku sangat senang. Aku langsung memeluk ibu mertuaku, dan dokter berpesan agar selalu menjaga perasaan ayah. Aku membawa ayah tinggal bersamaku setelah pulang dari rumah sakit.
Di depan ayah, aku dan ibu tiri bersandiwara, seperti tidak ada masalah. Dan untuk beberapa hari, dia juga ikut tinggal di sini sebelum berangkat ke Malaysia. Ini kamar ayah. Kalau ada perlu sesuatu, panggil Mbok Siti dan aku, ucapku. Membuka pintu kamar. Luna, ayah senang mendengar kabar kehamilanmu. Sebentar lagi, ayah akan menjadi kakek. Senyum terpancar di wajah ayah. Andaikan ayah tahu yang sebenarnya terjadi di pernikahanku. Sekarang, ayah istirahat dulu. Aku akan siapkan makan malam. Aku melangkah meninggalkan kamar ayah. Sementara itu, ibu tiriku hanya diam duduk di dekat ayah. Melihat wajahnya saja, darahku langsung naik ke ubun-ubun. Sabar Luna. Aku mengelus perut, menenangkan hati. Di ruang makan, kulihat Mas Bayu duduk sambil minum kopi. Jari-jarinya sibuk dengan layar ponsel. Entah kenapa, aku langsung duduk di kursi sampingnya. Kamu, sapanya, menatapku heran. Apa yang kamu inginkan dari pernikahan kita? Setelah aku melahirkan, apakah kamu akan menceraikan aku di pengadilan? Aku tidak mau berkata basa-basi. Ya, setelah anak itu lahir, aku akan rujuk dengan Mila, ucap Mas Bayu santai. Tidak bisa, Mama sudah membuat keputusan, Bayu. Tiba-tiba ibunya menjawab mendengar percakapan kami. Bukankah aku sudah memenuhi syarat yang Mama ajukan? Mas Bayu langsung bangkit berdiri, menatap mamanya. Sadarlah nak, Mila hanya mengincar harta kita. Dia pernah selingkuh dengan papamu. Mah, itu papa yang salah. Menantu dirayu juga. Oke, kalau kamu menyalahkan papamu waktu itu. Tapi Mila juga salah, mau diajak tidur. Aku hanya diam menyaksikan mereka berdebat. Semakin panjang perdebatan ini, semakin banyak aku mengetahui hal yang belum diketahui. Dengar Bayu, hartaku 90% untuk cucu kandungku. Aku sudah memberikan surat wasiat ke pengacara keluarga kita. Jadi, kalau kamu dan Mila ingin rujuk, silakan. Aku dan Mas Bayu sangat terkejut mendengar perkataan ibu mertua. 90% untuk anak yang aku kandung. Ibu mertua benar. Dia tak akan menyia-nyiakan pernikahanku. Aku merasa lega, meski tidak sesuai keinginanku. Aku yakin ini sudah jalan hidupku, mengandung dan melahirkan tanpa kasih sayang suami. Aku masih beruntung ada ibu mertua menyayangiku seperti ibu kandungku. Ibu tiriku sudah minta izin ke ayah mengunjungi putranya di Malaysia. Ibu mertua juga sudah balik ke rumahnya. Hanya ada aku, ayah, Mas Bayu, dan Mbok Siti yang selalu menjagaku. Bersambung.